sebab besar kasih-Nya bagi kita, besar kuasa-Nya menyertai kita. Dia Raja segala raja, Dia yang membawa kita selalu di jalan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Masih kita angkat pujian kita, nyanyian Hamal. Sepertinya berharga demikianlah Tuhan. Sungguh alangkah indahnya persaudaraan yang hidup rukun, dan itulah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita keluarga Allah lahir dari satu benih firman yang menguatkan kita, dan kita tidak perlu khawatir karena berkat Tuhan akan diperintahkan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kami buka ruang kesaksian bagi saudaraku yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan kuasa Allah. Kami persilakan. Tangkap pujian kita, jalan bersama Dia.
Salam. Salam. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam minggu-minggu ini anak saya Santi tanggal 13 itu udah mulai apa gitu, mulas-mulas gitu. Tanggal 13 pergi kami ke rumah sakit, dia periksa, belum Bu, masih buka satu katanya, tapi masih bisa pulang tanggal 13. Tapi itu pun kalau mau menginap sini boleh kata dokternya. Nah udah lama pulang aja lah kita katanya. Kami pulang, terus satu harinya itu nggak ini lagi dia, nggak ada lagi mulas-mulasnya. Tapi malam mulai jam 12 udah terus sampai jam 5 pagi, Mak nggak tahan lagi aku Mak. Kita pergilah ke rumah sakit katanya. Kenapa aku? Iya nggak tahan aku. Pokoknya tadinya dia mau normal. Sekarang operasi aja lah Mak, nggak tahan aku katanya. Pergilah kami ke rumah sakit. Rupanya dokternya udah mau pergi ke Adam Malik, masalah informasi apa ini bidan yang lain kan. Tunggu. Memang kami nyampe di situ 5:30 di rumah sakit. Kami lah dokternya, putar balik lagi dokternya. Naiklah dia ke lantai 5. Tapi kami disuruhnya ke lantai 2 sama si Gian. Pergilah kami ke lantai 2. Di mana orang itu tadi, kami bilang. Bingung kami dua-duanya. Tanyalah dulu susternya, aku bilang. Datang dia, tanyanya. Di lantai 5-nya kalau si Mela katanya. Oh iyanya. Kok enggak ikut kami, aku bilang. Ya tadi kan kalian enggak minta ikut katanya. Tunggu aja lah di sini Bu, katanya. Sebentar lagi kami duduk situ. Datang susternya udah bawa bayi. Bu, ini bayi si Mela katanya. Ya, puji Tuhan lah aku bilang. Laki-laki anaknya katanya. 2,9. Tapi apa, lincah kali memang. Biar mungil kayak gitu, mukanya itu gini. Tembang mukanya. Senang kali aku nengoknya. Iya. Oh, puji Tuhan lah aku bilang. Langsung aku ikuti ke ruang bayi. Langsung nangis dari situ. Nangis, wah gitu. Itulah Bu. Katanya si Yagian disuruh susternya itu loh, beli dulu ini katanya. Udah siap itu mereka. Saya bilang, masa sebentar aja aku tengok. Langsung disuruh susternya katanya. Ya iyalah, jadi siapa mau disuruh? Itulah berapa cuma 2 malam dia di sana. Hari Jumat kami udah pulang ke rumah sehat-sehat. Saya mohon bantuan Bapak Ibu supaya mereka cepat pulih gitu lah. Inilah sukacita saya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada yang mau bersaksi lagi, silakan langsung saja. Haleluya. Demikianlah kesaksian ibu kita. Kita boleh mendengar hari ini bahwa kasih Tuhan dinyatakan bagi keluarganya, di mana seorang bayi telah lahir, cucunya sudah lahir dengan sehat normal. Kita doakan sebagaimana permohonannya senantiasa dipulihkan segera, sehat, bekerja dengan baik, dan anaknya sungguh-sungguh sehat luar biasa, dan nantinya menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tidak ada bersaksi lagi, kami undang persembahan pujian dari kaum muda remaja. Kami persilakan langsung ke sana.
Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian yang indah dari kaum remaja. Sungguh Tuhan lagi membantu kekuatan kita dan menjamin kemenangan kita. Puji Tuhan, dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami bagi Bapa kami di dalam surga, karena begitu besar kasih-Mu selalu Kau curahkan hari demi hari. Kami rasakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kau selalu ada bagi kami, menjadi sumber kekuatan pertolongan bagi kami. Dan hari ini kami datang di hadirat-Mu beribadah kepada-Mu Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan-ucapan bibir kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan disenangkan, dimuliakan, dan juga kami bawa persembahan-persembahan kami, dan percaya kasih Tuhan nyata membalaskannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, taburkan firman-Mu yang hidup dan kekal.
penolong bagi kita, penyelamat bagi kita. Dia satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kerinduan kita. Dan biarlah pertolongannya, jawabannya nyata bagi kita hari ini lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kesiapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Seandainya kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangkap kuncian kita hanya nama Yesus. Sungguh Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kehadiran Tuhan selalu kami rasakan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau tidak biarkan kami dalam hal apapun. Kami melihat uluran tangan-Mu bagi kami. Berbagai masalah bisa kami lewati, berbagai kesukaran bisa kami lewati, karena Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menopang kami Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya kasih-Mu selalu berlimpah bagi kami. Itulah sebabnya penuh pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan Yesus, dan tidak ragu kami kuasa Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur
Biarlah kami dapat mensyukuri semua apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami taat, kami dengar-dengaran. Kami selalu berada dekat dengan Engkau Tuhan. Karena dekat dengan Engkau semua hidup kami akan menjadi tenang, semua akan menjadi baik. Karena kuasa Tuhan selalu nyata bagi kami. Siang hari ini kami akan menerima firman yang hidup, firman yang menjamin kehidupan kami. Bukalah hati kami, beri iman percaya kepada kami Tuhan, supaya firman-Mu jadi iman, firman-Mu sanggup mengubah kami, firman-Mu sanggup membentuk kami hari demi hari sampai satu saat Engkau persiapkan kami menjadi mempelai-Mu. Terima kasih, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuasa gelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, kami tolak kuasa iblis, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pekerjaan iblis keluar dan pergi oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pria sorga. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kembali kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Tuhan beri kesehatan kepada kita, waktu kepada kita, dan bersyukur sepanjang minggu kita merasakan pertolongan Tuhan begitu ajaib. Tuhan mampukan kita melewati berbagai masalah, saudara-saudara. Tuhan mampukan kita dalam hal apapun, karena Dialah pengharapan kita, Dialah yang kita andalkan. Karena dengan mengandalkan Tuhan semua akan menjadi baik. Hal yang buruk pun kita sangka satu saat akan menjadi kebaikan bagi kita, saudara-saudara. Bersyukur, dan biarlah pada pagi hari ini kita akan menikmati firman pengajaran. Karena ini yang kita utamakan, saudara-saudara, untuk sanggup membentuk hidup kita sekalian. Namun sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, salam. Ya, jadi saudara-saudara, bersyukur kita. Tema kita masih tema yang singkat-singkat, karena saya sangat coba mempelajari hal-hal yang sangat kita butuhkan di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Tema kita hari ini, janganlah khawatir. Tema yang sudah firman yang sudah sering kita dengar, namun kita berdoa supaya lebih dalam kita mengerti. Kenapa Tuhan katakan janganlah khawatir? Karena Tuhan yang mengatakan ini. Kalau disebut jangan berarti larangan. Ya, jangan berarti larangan bagi kita khawatir. Tapi kita seringkali khawatir. Ada masalah sedikit, besar-besarkan. Aduh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan katakan jangan khawatir? Karena kekhawatiran ini, saudara-saudara, digunakan iblis. Nah, kalau kita pelihara kekhawatiran, disitulah iblis bekerja, saudara-saudara. Kekhawatiran ini dipakai oleh iblis agar kita tidak ada waktu untuk mencari kerajaan Allah. Itu saja kuncinya. Iblis nggak suka kita dekat dengan Tuhan. Iblis nggak suka kita mencari kerajaan Allah, mendahulukan kerajaan. Dibuatlah kekhawatiran. Dikit masalah khawatir. Ya, nggak percaya kuasa Tuhan, nggak yakin kuasa Tuhan. Jadi iblis itu mempergunakan kekhawatiran ini agar anak-anak Tuhan, terutama saudara-saudara, nggak punya waktu, nggak mengutamakan kerajaan Allah. Selalu sibuk, besok mau makan apa, besok pakaian saya bagaimana. Lalu nggak ada kesempatan, selalu hanya mencari perkara-perkara dunia ini. Makanya saudara hati-hati. Nah, kalau kita pelihara kekhawatiran kita, itulah tandanya nggak ada waktu beribadah, nggak ada waktu berdoa. Yang ada waktu hanya kerja, dan semakin kita kerja, nggak akan menutupi kekhawatiran kita. Makin kaya, makin khawatir. Makin banyak uang, makin khawatir. Makin pandai, makin khawatir. Makanya orang yang menginap kekhawatiran ini, yang menyimpan kekhawatiran, bukan karena fasilitasnya nggak ada. Orang miskin, orang kaya, orang sederhana, semua ingin iblis katakan, ayo khawatirlah, khawatirlah. Supaya nggak ada waktu untuk mencari kerajaan Allah. Yang kedua, supaya nggak hidup dalam kebenaran firman.
Ya, orang khawatir itu sulit untuk hidup dari kebenaran firman. Lah kalau saya benar, mana untung saya? Jadi dia akan berusaha untuk tidak hidup dalam kebenaran. Makanya Tuhan tanamkan kekhawatiran. Kalau kerjamu begini, kapan kau kaya? Ya, kalau kau begini-begini saja, hidup dalam kebenaran, mana kau bisa beruntung? Itulah makanya dibilang khawatir. Ayo, bikin cara begini, bikin cara begini. Gak usah pikirkan dosa, yang penting kau beruntung. Gak usah pikirkan ibadah, yang penting kau kaya. Gak usah pikirkan hidup dalam kebenaran, yang penting hidupmu mewah. Inilah dipakai oleh iblis melalui kekhawatiran-kekhawatiran ini. Makanya Tuhan bilang janganlah kamu khawatir. Apalagi dipergunakan iblis kekhawatiran ini supaya menghimpit firman. Firman itu gak hidup dalam diri kita. Injil Matius mengatakan dari 4 macam firman disampaikan. Salah satu adalah kekhawatiran itu menghimpit firman itu, sehingga gak ada iman kita. Ke gereja boleh tapi iman gak memiliki. Ke gereja sering tapi imannya gak ada. Ya, gak ada imannya tapi sering ke gereja tapi imannya sedikit pun gak ada. Ya, karena dihimpit oleh khawatir, saudara-saudara. Makanya betapa penting saya ajukan lagi tema ini kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk belajar melepaskan diri kami dari kekhawatiran. Gak ada untungnya kita khawatir. Saya seringkali di media sosial saya bilang, kekhawatiran itu tidak menambah ya kebahagiaan kita, gak menambah panjang umur kita. Kekhawatiran itu gak menambah rezeki kita. Justru kekhawatiran itu menambah beban kita. Semakin khawatir semakin beban. Mestinya kalau tidak punya kekhawatiran, semangat kita kerja, semangat beribadah, semangat berdoa. Tapi dengan kekhawatiran, lumpuh semua. Ibadah kita, pelayanan kita lumpuh. Kenapa? Karena khawatir. Ya. Makanya mari hari-hari ini saudara-saudara, tema ini kita tekuni. Janganlah khawatir. Janganlah khawatir bukan berarti nggak punya masalah. Masalah boleh silakan datang. Tapi selalu kita bilang masalah ini tidak membuat saya khawatir. Masalah ini nggak membinasakan saya. Masalah ini membuat saya percaya kuasa Tuhan. Yakin bahwa saya punya Bapa di sorga. Yakin bahwa Bapa di sorga itu segalanya diberikan bagi saya. Cukup saja. Ya, orang khawatir itu karena gak punya Bapa di sorga. Kalau dia yakin punya Bapa di sorga, gak ada yang kita khawatirkan. Makanya selalu di ayat nanti kita baca, kalau Bapamu di sorga saja ngasih makan burung di udara tanpa menanam, tanpa menuai, apakah enggak lebih engkau dari burung di udara itu? Bunga di padang saja dihiasi, hari ini ada, besok dibakar. Itu saja dihiasi. Apalagi Bapamu yang di sorga. Saya sering kalau katakan, saudara yang khawatir, saudara gak punya Bapa di sorga. Saudara belum keluarga Allah. Saudara belum keluarga Yesus. Ya, kalau sudah kita keluarga Yesus, keluarga Allah, keluarga di dunia ini saja dijamin. Kalau dia punya anak, besok bagaimana anak saya, besok bagaimana masa depan saya. Karena dia punya keluarga. Apalagi kita keluarga Allah. Inilah saudara-saudara harus kita perjuangkan hari-hari ini. Lepaskan kekhawatiranmu. Ya, kau pelihara terus kekhawatiranmu. Itulah jalannya iblis, selalu membuat hidupmu susah, menderita, penyakit banyak, masalah banyak. Kenapa? Karena khawatir. Banyak orang karena khawatir ditimpa oleh sakit, penyakit dan seterusnya. Nah, hari ini tema kita, saudara-saudari sekalian. Ya, janganlah khawatir. Berarti dilarang Tuhan itu, saudara-saudara. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-6. Nanti Pak Mangunsong membacakan bagi kita. Ya, kita baca ini saudara-saudara. Silakan dulu ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, iya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Iya. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Terus? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, iya, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lanjut. Pandanglah burung-burung di udara, di langit, iya, yang tidak menabur dan tidak menuai. Betul. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Perhatikan. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Iya.
Burung aja dikasih makan, coba berapa banyak ini hewan-hewan ini. Tuhan kasih makanannya. Ya, Tuhan beri makan. Apa katanya lagi? Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Kita mesti lebih dari burung-burung itu, saudara-saudara. Bapak kita selalu kita bilang, burung aja ada sebentar dia mati, buang, dipelihara Tuhan, apalagi saya. Saya bukan hanya untuk hidup sekarang ini. Saya hidup sampai kekal, saya mau menjadi mempelai Kristus. Saya anak-anak Tuhan, saya imam-imam. Gak mungkin saya gak dipelihara Tuhan. Kita yang sering kali gimana ini? Makanya kita gak usahakan hidup dalam kerajaan surga. Gak usahakan hidup dalam kebenaran. Gak usahakan hidup dalam firman. Karena khawatir, terus khawatir ada dalam hidup kita. Burung di udara saja gak menabur, tapi Tuhan berikan makan. Gak ada langsung kelaparan. Burung-burung di udara kekurangan gizi, kurang makan dan Tuhan kasih. Tuhan kasih, yang penting burung-burung di udara yang berkicau memuji Tuhan. Tuhan pasti sediakan semua. Burung di udara. Coba lanjut lagi 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Iya, 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Iya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Juga tanpa bekerja, tanpa memintal. Itu aja dihiasi. Coba lanjut. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. lanjut 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Iya, mendandani atau menghiasi rumput di ladang. Indah kali rumput-rumput itu, sejuk, punya bunga. Itu aja dihiasi, didandani oleh Allah. Lanjut. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Besok hari ini ada, besok dibuang dalam api. Ya, terus. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Iya. Jadi saudara-saudara, coba kita maknai dulu, kita perhatikan. Apa sih gunanya kita menyimpan kekhawatiran? Saya selalu jawabannya, orang yang banyak khawatir karena nggak punya Bapa di surga, bukan keluarga Allah. Kemarin PA kita bicara mengenai keluarga Allah. Ya, keluarga Allah itu tandanya gimana? Mengelilingi Yesus. Gimana tandanya lagi? Orang keluarga Allah itu hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Nah sekarang kalau kita mau dilepaskan dari kekhawatiran, saudara-saudara, coba keterangan yang kedua. Gimana caranya supaya kita dilepaskan dari kekhawatiran, saudara-saudara sekalian? Ya, kita dilepaskan dari kekhawatiran kita. Kalau burung di udara nggak menanam, nggak menuai, ya, diberi makan oleh Tuhan. Jangan kita bilang aku makan karena peras keringat, ya karena rezekiku. Jangan. Saudara, mesti kita pastikan saya diberi makan oleh Bapa di surga. Karena saya keluarga Allah. Saya keluarga Allah. Makanya pastikan. Apa tanda orang dalam keluarga Allah? Hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kebenaran. Gak penting kita khawatirkan. Saya kalau berbicara mengenai ini, saudara-saudara, kekhawatiran. Gak pernah dari dulu sejak saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Gak pernah saya ditimpa, selalu ada. Mulai dari pelayanan kami di Kalimantan. Orang katakan susah, tapi saya nikmati. Ya, sampai hari ini gak ada usaha saya punya toko, punya penghasilan, punya gaji, enggak. Saya percaya saya keluarga Allah. Dan Allah sanggup memberikan, saudara-saudara, sanggup memberikan kepada saya. Karena saya keluarga Allah. Makanya pastikan, sekali kita ragu tentang kehidupan kita sebagai keluarga Allah, khawatirlah seterusnya. Makanya pastikan hidup kita. Kita punya Bapa di surga. Ya, ayat itu tadi saudara-saudara sekalian. Kita punya Bapa di surga. Saya baca 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Yakin kita gak punya Bapa di surga? Kalau saudara gak yakin punya Bapa di surga, percuma kali saudara jadi orang Kristen. Hidupmu terus khawatir.
Apalagi kalau percaya hanya Bapa di dunia ini. Seberapa banyak lah. Makanya bapak-bapak di dunia hati-hati. Ya, bapak-bapak di dunia ini karena mau menyediakan kepada anak-anaknya sampai korupsi, sampai di penjara karena mau sampai generasi ke-7 anak saya nggak kekurangan. Salah kita. Penyediaan kita salah dari firman. Makanya anak-anak kita jangan menggantung imannya kepada kita. Ada anak-anak, waduh, kalau apa nanti ada rumah bapak 2, ada tokonya. Lama-lama diharapkan cepat mati bapaknya biar cepat dapat warisan. Coba kita tengok di zaman-zaman jahat sekarang ini, saudara-saudara. Karena dia nggak ajak anaknya punya bapak di surga. Coba jahat anak-anak sekarang. Udah bapaknya stroke, dimarah-marahi supaya segera mati. Ya, bapaknya stroke. Wah, bapak ini begini supaya dapat warisan. Makanya kita nggak kasih warisan apa-apa pun kecuali iman. Jadi saya serahkan sama anak-anak saya juga. Ya, hanya iman. Kalau harta kita berikan, waduh, anak-anak kita nggak punya bapak di surga. Makin jahat, dan terus khawatir. Saudara sediakan 2 rumah untuk anakmu nanti, terus khawatir. Saudara-saudara, makanya, ayo, supaya kita tidak khawatir. Pertama, kita punya Bapa di surga yang ngasih kita makan. Burung di udara saja dikasih makan terlebih kita. Ya, kita harus yakini ini, saudara-saudara. Jangan khawatir. Ya, karena kita punya Bapa di surga, saudara-saudara sekalian. Bertumbuh kita. Ya, bertumbuh kita, saudara-saudara. Keunggulan kita dari burung-burung di udara. Karena ayat ini bilang, kamu melebihi burung-burung di udara. Saudara mesti melebihi dari burung-burung di udara. Ya, pertama kalau dikasih Tuhan kita makan, ingat simpan untuk benih. Burung di udara nggak punya lumbung untuk menyimpan benih. Ya, tapi kita dikasih, saudara-saudara, menyimpan kasih benih. Jangan semua berkat kita makan. Berkat yang ada itu simpan untuk benih kita. Makanya kita punya benih menabur. Ada orang juga dikasih Tuhan semua dihabisi, nggak simpan untuk benih. Ya, kita manusia harus punya benih, punya lumbung, saudara-saudara. Itu kelebihan kita. Jangan pula kita, udahlah kayak burung di udara sajalah. Semua berkat dihabisi semua malah kurang. Jangan, saudara-saudara. Bapa kita yang baik dikasih kita makan, dikasih benih. Ya, 2 Korintus disebutkan begitu, saudara-saudara. Dikasih benih supaya kita menabur, itu kelebihan kita. Kalau saudara nggak menabur, saudara hanya seperti burung di udara. Gimana burung di udara? Hari ini ada, besok mati, nggak ada kehidupan kekal, nggak ada kehidupan selamanya. Makanya Tuhan berikan ini. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 9. Ya, ini kelebihan kita dari burung di udara, saudara-saudara sekalian. Menabur benih, menabur benih. Silakan ayat yang ke-8. Demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Iya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Perhatikan ini. Dalam malah berkelebihan di dalam segala berbagai kebajikan. Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia. Ya, supaya kamu berkecukupan dan berkelebihan. Saudara perhatikan makna ini. Tuhan yang mencukupkan dari kasih karunia-Nya, itu kalimat ini. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita dari kasih karunia. Bukan karena kita hebat kerja. Ini seringkali kita balik-balik. Oh, karena saya nggak kerja, karena saya nggak pandai, dari mana saya makan? Ya, makanya kita terus khawatir. Kerja terus nggak ibadah, kerja terus nggak berdoa, kerja terus tapi tidak sesuai firman. Tapi kalau kita lihat kecukupan yang ada ini bagi saya karena kelimpahan kasih karunia. Kapan saya mendapat kelimpahan kasih karunia? Di kerajaan Allah. Kapan saya mendapat kasih karunia itu? Karena saya hidup dari firman, hidup dari kebenaran. Sehingga Tuhan limpahkanlah kepada saya kasih karunia. Saya berkecukupan sampai berkelebihan. Untuk apa berkelebihan? Sampai kita bisa menabur. Di ayat yang ke-9, silakan. Seperti ada tertulis, iya. Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kepada rakyat tetap untuk selamanya. Ayat 10 sama-sama kita baca 1, 2, 3.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi persis, saudara-saudara. Jadi kita hidup dari kasih karunia. Saudara, selama enggak yakin saudara hidup dari kasih karunia, selamanya saudara akan dihimpit oleh kekhawatiran. Kekhawatiran. Dikit lagi kalau saya nanti gak bisa kerja, mau makan apa? Kalau saya pensiun, mau makan apa? Coba kalau saya seringkali, loh kalau saya begini, coba. Ya. Tapi kalau kita yakin Bapa di sorga itulah dengan kasih karunia-Nya memberikan kita kecukupan. Di ayat 10, Dia memberikan benih untuk kita tabur. Saudara dapat penghasilan, tabur benih, simpan untuk benih. Ya, gimana menyimpan benih? Di pengajaran ini nggak perlu lagi saya bilangi. Setiap kita dapat berkat dari Tuhan, simpan benih 1/10, supaya ada persediaan makanan di sorga. Saudara yang nggak bayar 1/10, nggak punya benih, saudara. Kenapa orang sekali dikhawatir terus dapat uang 1 juta, habiskan semua malah kurang? Coba, dapat uang 1 juta, potong benih saya 1/10, saya simpan, saya taruh di perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Sehingga setiap hari kita hidup dari persepuluhan itu terus Tuhan katakan akan kubukakan tingkap-tingkap langit. Kita seringkali enggak, coba tengok gereja-gereja enggak bayar 1/10, atau anak Tuhan lah yang enggak bayar 1/10. Khawatir. Uangnya banyak, selalu khawatir. Karena enggak diikuti sistem kerajaan surga. Ya, Tuhan kasih makanan bagi kita, Tuhan kasih berkelimpahan supaya taburkan benih. Coba saudara menaburkan benih, Maliaki, saudara-saudara. Nah, bagi saudara yang masih belum tekuni ini, ayo. Yang sudah tekuni, ya, perjuangkan Tuhan, saya nabur benih. Ya, menabur benih lewat 1/10. Lewat memberikan kepada orang lain, bukan hanya 1/10. Memberikan kepada sesama yang mencukupkan, yang membutuhkan. Maliaki, saudara-saudara. Makanya kita beda, lebih kelebihan kita dari burung di udara, benih, saudara-saudara. Mari silakan Pak Mangunso, Maliaki 3 ayat berapa itu? Ya, ayat 10 silakan. Demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Iya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Iya, benih yang kita apa? Ada persediaan makanan di rumahku terus. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Iya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Iya, tingkap-tingkap langit. Kasih karunia, kita hidup dari kasih karunia, dari tingkap-tingkap langit. Lanjut. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Iya, mencurahkan berkat. Ya, berkelimpahan. Terus 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. 12. Firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Iya. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Kita mesti begitu. Mulai dari kita kerja. Selalu saya bilang, saudara-saudara, kerja kita begitu dapat penghasilan, ayo saya tabur benih dulu. Paling bagus lagi, begitu kita kerja, sulung dulu, penghasilan sulung. Oh, ini yang sulung ini untuk Tuhan, gaji pertama ini untuk Tuhan, ini buah pertama. Ya, setelah itu nanti kasih 1/10. Dan saudara akan dikasih Tuhan berkatnya. Kita kadang-kadang, aduh saya pun kurang. Kalau kita khawatir, inilah selalu bilang khawatir, kurang. Ya, coba kalau kita tekuni, mulai anak-anak kita semua nanti saudara ketika kerja, begitu kita kerja, pertama hasil pertama untuk Tuhan dulu. Ya, ada dulu dari sini anak dari sudah tamat dari sini, dia PNS di kampung, langsung dia bilang, nangis dia. Oh, kenapa bapakmu? Kupikir bapaknya udah mau meninggal. Bukan itu, Om. Kenapa kamu menangis? Aku dapat pegawai negeri. Oh, puji Tuhan. Begitu dapat dia, Om, ini hasilku pertama. Coba, ya. Lalu saya bilang, ya, ini hasil pertama. Besok perpuluhanmu sama gembalamu.
Ada satu lagi dulu sini, ya. Disimpan karena nggak kesempatan datang di sini, disimpan gaji pertama sudah berapa tahun itu baru diingat. Oh, gaji pertama aku simpan. Inilah kesempatan aku datang. Coba. Diberkati Tuhan nih saudara-saudara. Setelah itu kasih 1/10. Itu tandanya kita keluarga Allah. Kalau kita nggak keluarga Allah, mana peduli kita? Ya udahlah, ada gajiku capek-capeknya aku, udahlah makan sendiri. Nggak diberkati kita, saudara-saudara. Makanya sistem kerajaan Allah begitu, menabur, dikasih untuk menabur, ya, menabur kasih 1/10, ya, usahakan dan terus kita bilang, kalau sudah kita kasih 1/10, ayat bilang sudah ada persediaan makanan. Kenapa kita khawatir? Persediaan makan kita dari surga, coba, dari surga dikasih kita makan, saudara-saudara. Itu artinya Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Nggak kerja di sini, Tuhan buka pekerjaan di sana. Nggak dari sini, selalu ada, selalu ada. Ya, ini sudah Galatia lagi. Menabur dari 1/10 kita. Ya, kita taburkan, kita simpan benih untuk kita taburkan. Itu kelebihan kita dari burung-burung di udara, saudara-saudara. Mari Galatia lagi kita baca ini. Ya, dan saudara bersyukur, saudara yang sudah praktekkan firman Allah ini. Sangat luar biasa saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-7 Galatia pasal yang ke-5 ini juga sistem kerajaan Allah. Ya, Tuhan gak bermain-main di kerajaannya, di keluarganya. Silakan ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Iya. Jangan sesat. Iya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Iya, Allah gak bermain-main tentang hal ini. Apa katanya? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Iya. Semakin kita tabur pasti kita tuai. Tunggu waktunya saja. Saudara-saudara, lanjut ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lanjut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik terus. Karena apabila sudah datang waktunya, Iya. kita akan menuai. Dan kita tidak menjadi lemah. Pasti menuai. 10 sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara dengar ini. Jadi saudara yang masih belum dikasih Tuhan berkat, langsung habiskan semua. Itu hanya seperti burung. Ada hari ini, besok binasa. Itulah kalau gak bayar 1/10, gak punya menyimpan benih. Ya, burung gak tahu itu. Makan di sini, pergi. Makan di sini, pergi. Gak ada menyediakan lumbung, menyediakan benih. Karena dia ada hari ini, besok binasa. Kita enggak. Ya. Kenapa kita harus menabur benih? Karena ada urusan kita dengan sorga. Ada urusan kita dengan Bapa di sorga. Kita keluarga Allah. Maka kita lakukan itu, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi Bapa di sorga memberikan kita makan. Burung-burung aja diberi makan. Terlebih kita, anak-anaknya, pasti diberi makan. Tapi ikuti syarat kerajaan Allah, cara kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah, sistem keluarga Allah. Nabur, menabur. Makanya Tuhan heran, masa ini keluarga saya nggak mau menabur benih. Coba kalau anak-anak kita nggak mau menabur benih, aduh, ragu ini masa depannya hancur ini. Ya, keluarga Allah selalu begitu. Keluarga Allah, taburkan benihmu, taburkan benihmu. Satu saat akan kau tuai, bukan hanya untuk binasa, sampai menuai kepada hidup kekal. Ya, karena ayat tadi berkata, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam perkara-perkara rohani. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ya, yang kedua, pandanglah padang bunga di padang. Ya, dihiasi Tuhan walaupun hari ini ada, besok dibakar. Dihiasi Tuhan bunga-bunga itu, bunga di padang hari ini dan besok dibakar. Coba. Itu saja dihiasi untuk sementara. Kita lebih dari itu. Kita lebih dari bunga di padang. Makanya kita bilang urusan menghiasi itu urusan Tuhan. Ya. Tuhan hiasi kita, saudara-saudara.
Dan percaya kita, apa kelebihan kita dari bunga di padang? Nah, ini mesti kita lihat juga. Kita lebih dari bunga di padang. Karena kita tidak ada hari ini langsung besok dibuang ke api neraka, enggak. Kita anak Tuhan, kita keluarga Allah. Ya, kita bukan bangsa-bangsa kafir. Kita punya Bapa di surga, kita keluarga Allah, kita keluarga Yesus. Balik ke Injil Matius tadi, saudara-saudara. Ya, bunga di padang dihiasi, walaupun hari ini ada, besok dibakar dalam api. Ya, apa kelebihan kita dari mereka? Baca ulangi lagi Pak Bangsong ayat itu. Ya, perhatikan bunga di padang. Ayat 28. Demikian, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Iya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Terus, Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. terus, Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. iya, hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Dihiasi Tuhan hanya untuk sementara saja. Ya, dipandang orang apa enggak, pokoknya ya dihiasilah bunga di padang itu, saudara-saudara. Ya, nggak ada keindahannya seperti kemegahan Salomo. Hebat kali bunga itu, saudara-saudara. Hari ini ada untuk besok, itu aja dihiasi Tuhan. Tapi perhatikan lagi, silakan. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, Iya. hai orang yang kurang percaya? Dia lebih, kita lebih dari dia, didandani, dihiasi. Karena kita keluarga Allah. Dihiasi untuk apa? Anak-anak Tuhan nggak suka Tuhan. Anak-anak Tuhan tak baik. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, tampilkanlah dirimu dihiasi Tuhan. Pakailah pakaian yang bagus, yang layak. Anak Tuhan begitu. Saya dihiasi Tuhan. Bukan karena mewah-mewahnya pakaian kita. Bukan karena mahal-mahalnya pakaian kita. Tapi kita harus dihiasi. Kita berhias. Karena kita warga kerajaan Allah. Coba saudara ke gereja. Ada berkatmu. Beli supaya kita dihias, didandani. Untuk kita kemuliaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak gadis. Ya. Kalau ada pakai parfum dikit, jangan ketika lewat orang selalu begini. Ya, pakai parfum. Kalau ada uang yang murah-murah pun tidak apa-apa. Ya, saya diajari bapak, mama saya dulu. Bukan dia mama saya, teman saya. Maafkan ini saudara-saudara, teman saya 2 orang Jawa. Saya memang dari dulu agak jorok rupanya, saudara-saudara. Nah, teman saya ini bilang, kamu boleh kali buku, katanya. Ya, 2 kami, ada 1 orang pihak dengan saya. Setiap dia lewat langsung lewat orang Irian. Langsung baunya beda kali. Udah meninggal itu Pak, siapa namanya lupa saya. Asal lewat dia, lain kali baunya katanya. Lewat saya, teman saya guru, lain kali baunya katanya. Gimana? Saya anggap bau saya itu wangi. Bagi saya bau saya itu wangi kali, saudara-saudara. Ya. Lalu teman saya bilang gini caranya, kalau kau nggak punya uang, maafkan nih. Kalau kau mandi, gosok-gosok ketiakmu itu sama dengkulmu katanya. Ini pirasa orang Jawa. Oh iya ya, iya. Kalau kau mandi, dengkulmu itu gosok-gosok ke ketiakmu itu nggak bau katanya. Coba praktekkan nanti sebulan katanya. Betul. Saya nggak punya uang untuk beli parfum dan sebagainya. Udah kalau saya mandi, saya gosok, makan ini cara gosok. Enggak, saudara-saudara. Ya. Lalu kalau ada uang saya, ya belilah yang murah-murah aja pun. Ya. Supaya orang nggak gini-gini sama kita, saudara-saudara. Ya. Karena kita dihiasi, didandani kita. Dihiasi karena kita warga kerajaan surga. Kita keluarga Allah, saudara-saudara. Kita didandani. Apa kelebihan kita dari bunga di padang? Kalau bunga di padang ada hari ini dan besok dibakar. Kelebihan kita ada benih firman yang kekal dalam hidup kita. Didandani kita dengan benih firman. Kalau bunga-bunga di padang itu didandani secara alami, bukan didandani oleh firman mereka, didandani secara alamiah. Begitu tumbuh, itu kita, saudara-saudara, kita didandani oleh benih firman yang ada dalam hidup kita. Nah, makanya kita berjuang, dengarkan firman, saudara-saudara, karena firman ini yang membuat kita
terus akan nanti didandani sampai kita mulia segambar dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya kita dengarkan firman supaya kita terus dipersiapkan untuk menjadi seperti Kristus, saudara-saudara sekalian. Kita lahir dari benih firman. Semua yang ada di bumi ini, saudara-saudara sekalian, hanya seperti rumput. Coba 1 Petrus, saudara-saudara perhatikan ini. Ya, 1 Petrus ayat 23, silakan Pak Mangunsong. Demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, Iya. tetapi dari benih yang tidak fana, Terus? oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Iya. Kita punya benih firman Allah yang terus nanti mendandani kita, menghiasi kita. Coba orang semakin dekat firman. Saudara tahu Musa, waktu dia bertemu dengan Tuhan di gunung sana, 40 hari 40 malam. Begitu ditengok oleh bangsa Israel, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya, mukanya indah sekali. Coba orang yang selalu hidup dari firman. Saya ini manusia paling jelek dulu, saudara-saudara. Malu saya berkaca dengan diri saya. Ya, betul itu. Kalau saya SMP aja malu saya berkaca, aduh jelek kali mukaku. Ya. Tapi terus kita dihiasi oleh firman. Dan saya banyak teman-teman saya semua, kalau kita ada firman menghiasi kita. Walaupun mulanya aduh sudah hitam, sudah jelek, benar, begitu kita ada firman, semakin dihiasi Tuhan, semakin dihiasi Tuhan, terus dihiasi Tuhan, sampai kita akan nanti layak menjadi mempelai Kristus. Soalnya seringkali kita lihat itu, semua kami masuk Lempinel dulu, jelek-jelek semua, saudara-saudara, jelek semua. Ya, lalu guru kami bilang, kalian kalau ada firman dalam hidup kalian, firman itu yang menghiasi kalian. Firman itu terus menghiasi, sehingga kita punya daya tarik. Seringkali dibilang kalian ya, gadis-gadis sama laki-laki, kalau pulang dari Lempinel ini, hati-hati kalian menjaga diri kalian. Karena firman yang ada dalam kalian itu membuat wajah kalian bagus, wajah kalian. Coba saudara-saudara, makanya banyak salah. Ya, karena firman nggak jaga-jaga dirinya. Makanya jatuhlah gadis begitu tamat Lempinel, nggak tahu kawin sama orang dunia. Ya sudah tamat, laki-laki lajang begitu terjun ke pelayanan, ada perempuan langsung menikah, nggak pertahankan. Makanya saya ingat dulu, ya saya ingat dulu, saya harus hati-hati. Karena kita dihiasi, saudara-saudara, kita dihiasi karena benih firman. Coba ulangi lagi baca itu Pak Mangunsong ayat yang ke-23. Demikian karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Iya. Kalau bunga-bunga di padang itu benih yang fana, itu aja dihiasi Tuhan, cantik, indah, benih yang fana. Kita lebih, ya kalau kita lebih dari itu, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Itu menghiasi kita. Coba nanti kita lihat anak-anak Tuhan. Ya, dulu sebelum jadi anak Tuhan, dulu mengerikan kali mukanya. Ya, dulu kalau ketemu aku dengan Pak Mangunsong ini masih lajang di Kibi apa sana, pakai kumis pulat ya, saudara-saudara. Lihat tengok dulu siapalah ini. Ya rupanya sekarang udah makin ganteng. Dulu belum begitu, masih ketemu saya. Ya, begitu yang lain-lain. Begitu kita jadi anak Tuhan, begitu dihiasi Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Karena firman Allah. Tapi perhatikan 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Iya. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Iya. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Terus 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Iya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya. Jadi saudara-saudara, mari tidak kita khawatir. Masalah makan tidak perlu kita khawatir. Kenapa? Karena Bapa di sorga memberikan bagi kita makanan. Dia memberikan bagi kita untuk ditaburkan, supaya kita lebih dari burung-burung di udara. Kita diberi makanan, diberi benih untuk kita taburkan, ya, supaya kita nggak khawatir. Lepaskan dari kekhawatiran. Demikian juga kita lebih dari bunga di padang, kita dihiasi, ya.
Apa menghiasi kita? Firman yang kita dengar, firman yang ada dalam hidup kita menghiasi kita sehingga kemuliaan kita tidak seperti kemuliaan bunga di rumput, tapi kemuliaan yang kekal, yang kelak kalau sudah kita dihiasi, satu saat kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Coba untuk menjadi mempelai Kristus, segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya kita menjadi mempelai Kristus, jadi terus dihiasi oleh firman yang ada dalam hidup kita. Jadi bersyukur kita, saudara-saudara. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Makanan kita Tuhan kasih benih bagi kita. Nggak perlu kita khawatir tentang pakaian kita. Kenapa? Firman yang menghiasi kita. Sudah tahu bangsa Israel, di ayat itu bilang 40 tahun berjalan di padang gurun. Sepatunya nggak rusak, kakinya nggak bengkak. Hebat kali, saudara-saudara. Coba. Itu karena mereka melayani Tuhan, bangun tabernakel, pindahkan tabernakel, terus melayani Tuhan. Sama kita. Jadi semakin ada firman dalam hidup kita, semakin dihiasi. Jadi bukan karena bagusnya pakaian kita, mahalnya pakaian kita. Saya selalu bilang dulu, bukan karena mahalnya pakaian saya. Saya pekerja, nggak punya uang beli pakaian, ganti-ganti aja pakaian saya, saudara-saudara. Tapi makanya selalu ada datang, om begini, om begini. Ada juga yang saya nggak terima, saudara. Biar begitu pun saya terus dihiasi, karena firman ada dalam hidup kita. Makanya mari, saudara-saudara, nggak perlu khawatir kita dengan pakaian kita, karena yang membuat kita dihiasi bukan secara alamiah ini, bukan perkara-perkara dunia, tapi firman yang ada dalam hidup kita. Setelah kalau bahasa itu, Musa begitu bertemu dengan Tuhan, terima pelajaran tabernakel, bawa 2 loh batu, mukanya bercahaya, mukanya sangat berwibawa, mukanya penuh kemuliaan Allah, sampai bangsa Israel nggak sanggup menatapnya. Coba. Karena ada kemuliaan itu. Jadi firman yang ada dalam hidup kita menghiasi kita sampai kita mulia. Saudara nggak tengok itu kalau orang-orang dunia bilang enak kali, mulia kali orang ini, barangkali kaya-kaya orang ini. Ditengok wajah kita, ya, ditengok wajah kita, orang ini kok kayaknya orang-orang kaya ini. Begitu kita dilihat firman ada dalam hidup kita, orang akan tengok, ya, orang tengok. Ini seperti tetangga-tetangga, pinjam dulu ini, pinjam. Dipikirnya uang kita banyak, saudara-saudara. Tapi karena kita dihiasi oleh firman yang ada dalam hidup kita. Jadi makanya saudara-saudara, jangan khawatir tentang makanan. Kenapa? Karena makanan kita dikasih oleh Tuhan dan kita selalu menabur benih. Jangan khawatir tentang pakaian. Ya, karena yang menghiasi kita bukan pakaian secara lahiriah ini, tapi firman yang ada dalam hidup kita. Itulah membuat kita terus dihiasi sehingga kita mulia. Kemuliaan kita nanti kemuliaan seperti kemuliaannya Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini keterangan pertama dan keterangan kedua. Terakhir, agar kita lepas dari kekhawatiran. Keterangan yang ketiga, saudara-saudara. Ya, dan kita berdoa ini. Saudara, kalau selalu khawatir besok mau makan apa, besok mau pakaian apa, saudara belum keluarga Tuhan. Kalau sudah keluarga Yesus, saudara nggak lakukan itu lagi. Kalau sudah kita keluarga Allah, nggak lakukan itu, khawatir itu. Bapa pasti kasih tepat waktunya. Sama kayak kita memberi anak kita, Pak beli ini, tunggu waktunya, belum saatnya. Kalau belum kebutuhanmu nggak aku kasih. Pas kebutuhan kita, mungkin tidak diminta pun, oh dia butuh ini, pasti kita kasih. Itu Bapa dunia, apalagi Bapa di sorga. Ya. Caranya supaya kita dilepaskan dari kekhawatiran. Ayat membilang utamakanlah kerajaan Allah. Balik lagi ke Injil Matius tadi, utamakan kerajaan Allah, utamakan ibadah. Cara-cara Tuhan ini mesti kita ikuti. Jangan saudara keluarga Allah tapi pakai cara-cara keluarga orang lain, keluarga orang dunia. Keluarga Allah begitu caranya. Supaya kita dilepaskan dari kekhawatiran, carilah dahulu, bukan carilah kemudian, atau carilah kalau ada sisa-sisa waktu. Kalimat dahulu ini penting kita
kita maknai dengan bagus. Mari Pak Manguso baca ayat yang ke-33. Silakan. Demikian Matius 6 ayat 33. Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menambahkan kepada kita. Carilah dahulu, apa namanya ini? Utamakanlah dahulu. Bahasa sekarang, prioritas utamalah itu dulu. Ya, itu utama dulu. Prioritas utama, saya harus kerajaan Tuhan. Ya, itu yang utama dulu. Saya beribadah, saya melayani Tuhan. Itu yang utama. Itu didahulukan. Utama itu didahulukan. Yang utama berarti itu didahulukan dulu. Ya, dahulukan. Oh, saya kerajaan Allah dulu. Pagi-pagi saya harus berdoa. Ya, karena itu dahulu, mendahulukan. Ya, utamakan, mendahulukan. Carilah dahulu. Ya, lebih tepat kita dahulukan. Dahulukan dulu. Kalimat dahulu ini kan, dahulukan dulu. Saya sebelum kegiatan apapun berdoa dulu. Ya, supaya saya lepas dari kekhawatiran. Kalau sudah kita dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti kita dilepaskan Tuhan dari kekhawatiran itu. Kita kadang-kadang bukan dahulukan. Di terakhir-terakhir lah itu. Terakhir-terakhir lah kalau ada waktu ke gereja, kalau ada waktu berdoa, kalau enggak apa-apa lah. Selalu saudara nanti dililit kekhawatiran dan iblis senang di situ. Iblis akan bilang, jangan kau dahulukan kerajaan Allah. Nantilah kalau ada waktumu. Ya, kalau ada waktumu berdoa, kalau enggak apa-apa. Itulah kata iblis. Ya, kalau ada waktumu ke gereja, kalau enggak apa-apa. Itulah cara iblis. Tapi kita, kalau kita keluarga Allah, mendahulukan. Itu tipe kerajaan Allah, tipe keluarga Allah. Dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kebenarannya. Ya, dahulukan kerajaan Allah artinya dahulukan kerajaan Allah, saudara-saudara. Beribadah. Saya khawatir kalau saudara beribadah itu sisa-sisa waktu saudara. Itu tanda saudara dililit oleh kekhawatiran. Sisa-sisa waktu. Aduh, kalau ada waktu ke gereja, kalau enggak apa-apa lah. Nah, belum mendahulukan. Kalau mendahulukan apapun pekerjaan, selama tinggal pekerjaan, bukan dari situ aku hidup. Dari kerajaan Allah aku hidup. Dari Bapa di sorga aku hidup. Masalah pekerjaan nanti itu. Ya. Ini dulu. Ibadah ini dulu. Ibadah ini. Ada orang dunia bilang, beribadah itu kapanpun, mau mati pun kau bisanya beribadah. Kerjalah dulu. Coba, susah kali orang pikiran begini. Kerjalah kau dulu. Masalah ke gereja nantilah itu. Kalau sudah mau mati nanti panggil pendeta. Didoakan masuk surga kau. Itulah dibikin iblis, saudara-saudara. Maka khawatir terus. Kita kadang-kadang surga itu kita anggap terakhir-terakhir. Kebenaran itu nanti terakhir-terakhir saja. Susah selama-lamanya, saudara. Khawatir selama-lamanya. Jadi coba dahulukan. Dahulukan. Pagi-pagi sebelum kerja yang lain, dahulukan berdoa. Berdoa, dahulukan. Ya, cari kerajaan itu mulai dari berdoa. Ya, ada jam-jam ibadah, kita 3 macam ibadah. Dahulukan itu. Saya hari Rabu apapun itu tantangannya, dahulukan dulu ibadah ini. Kalau bisa anak-anak kita juga yang sekolah-sekolah, ya, dahulukan kerajaan Allah. Saya kerajaan Allah dulu, ya, kebenarannya dulu. Nanti urusan Tuhan menambahkan. Coba ayat ini penting sekali. Carilah dahulu, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Siapa yang menambahkan ini? Bapa di surga. Ya. Tapi kalau enggak kita dulukan kerajaan Allah, itu makanya selalu kurang terus, khawatir terus. Ya. Makanya saudara-saudara, ini keterangan yang pertama. Utamakan, dahulukan dulu kerajaan Allah. Kemarin sudah kita pelajari tentang Maria mendahulukan kerajaan Allah, duduk di kaki Tuhan. Ya, Maria duduk di kaki Tuhan. Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih pekerjaan sampai bisa punya minyak yang mahal. Marta nggak dahulukan duduk di kaki Tuhan, dahulukan pekerjaan. Ayo kerja dulu. Ya, buat ini, buat itu, nanti terakhirnya mau dengar Tuhan Yesus.
Maria menyusahkan diri. Maria khawatir terus. Marta khawatir terus. Khawatir, menyusahkan diri. Tapi Maria duduk di kaki Tuhan. Apa kata Tuhan? Maria ini mendapat bagian yang terbaik. Saudara duduk begini saja, duduk dengar firman, saudara dapat pekerjaan yang baik, rezeki yang baik, semua yang baik-baik, punya teman yang baik, punya dosen yang baik, punya guru yang baik, semua yang baik, mendapat bagian yang terbaik. Saat duduk, Marta yang tidak duduk dekat kaki Tuhan, khawatir susah, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Jadi agar kita lepas dari kekhawatiran, dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kebenarannya, saudara-saudara. Yang kedua, kebenarannya. Keterangan yang keempat itu cari kebenarannya. Nah ini, saudara-saudara, utamakan kerajaan Allah, utamakan kebenarannya. Itu keterangan yang ketiga. Gimana mengutamakan kebenaran? Kita kadang-kadang iblis bilang, kalau kau benar gak beruntung, kau kapan kau kaya kalau kau benar-benar saja berkata benar, berbuat benar, usaha benar. Iblis selalu bilang begitu. Tapi kita bilang, kalau saya hidup dalam kebenaran firman, terjamin saya. Orang yang benar kata Tuhan, gak pernah ditinggalkan anak-anaknya, gak minta-minta roti. Kita imani itu. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Utamakan kebenaran. Kalau ini pekerjaan-pekerjaan ada dosa di dalamnya, ada saudara hindari. Ya, kita anggap duit apa ini? Duit tak beres. Ayo masuk dia di rumah kita. Itulah yang akan merusak. Anak-anak kita jadi bandel, anak-anak kita jadi nggak beres, suami nggak bahagia, istri nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak hidup dalam kebenaran. Uang banyak, harta banyak, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Nggak ada bahagianya, nggak ada sukacitanya. Makin banyak uang, makin menyusahkan. Makin banyak harta, makin menyusahkan. Kenapa? Karena nggak ada hidup dalam kebenaran. Ya, semakin banyak uang, makin khawatir. Ya, semakin khawatir. Ya, makin banyak harta, makin khawatir. Ya, mendingan kita orang sederhana saja. Nggak ada yang kita khawatirkan. Saudara, coba kalau kita punya ini, oh bentar lagi, jangan-jangan ini, jangan-jangan disaingi orang, jangan-jangan lebih dari itu. Aduh, saudara, khawatir. Agar kita lepas dari kekhawatiran, dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kebenaran. Kalau nggak benar, jangan terima. Ya, jangan terima. Saya teringat teman saya dulu, sudah meninggal. Ya, Marga Simamora ini dari Belawan. Jadi begitu datang, bapak ini penjudi, ibu itu tukang jualan. Jadi setiap dikasih bapaknya ini uang judi sama anaknya, bersaksi dia, saudara-saudara. Datang ibu ini bilang, di sini nak uang jajanmu tadi, ku ganti. Ditaruh, ada tempatnya uang hasil judi bapaknya ini. Kurasa sudah meninggal. Dimasukkan tempatnya. Ditengok bapaknya. Nah ini nanti uang belanjamu ya, sini nak, masukkan. Diganti. Sadar bapak itu, lah rupanya uang judiku tadi gak berguna. Enggak dilarang, kau jangan berjudi, kau jangan berapa di situ. Nangis dia, sudah jadi hamba Tuhan. Ya, nangis dia sadar. Jadi apanya gunaku hidup ini? Kusangkanya anakku bahagia kalau hasil berjudi ini dinikmati. Ya, kusangkanya dengan hasil judiku itu istriku bahagia. Disimpan, ditaruh. Ini uang judimu tadi, makanlah untukmu. Ya, aku gak melarang kau, tapi makan itu untukmu. Aku cukup dari jualan ini aja. Sekolah anakku, anak-anak bagus-bagus semua. Kita kadang-kadang uang gak beres. Oh, puji Tuhan, haleluya. Tanya suami, uang dari mana nih? Kalau ada uang lebih, dari mana? Ya. Atau dari istri kita, uang dari mana ini? Oh, uang dapat. Jangan. Jangan pakai uang dapat. Susah kita. Ya. Atau ada uang lebih dari sianu. Saudara-saudara, kebenaran kita tegakkan. Kalau semua penghasilan kita itu hidup dari kebenaran, hasil dari kebenaran, Tuhan bilang dijamin Tuhan kita.
Mazmur yang sudah sering kita baca ini. Mazmur 30. Utamakan, dahulukan dulu kebenaran. Dahulukan kebenaran. Ya, dahulukan kebenaran. Saya jadi hamba Tuhan juga begitu. Saya melayani tempat orang. Ya, dulu aku ingat itu di tempatnya Pak Setangga. Kan disuruh saya melayani. Ada yang salamkan, "Om, ini perpuluhanku." "Oh, jangan, perpuluhanmu bukan bagianku." Ya, tapi kalau disalam karena berkat, ya puji Tuhan. Ada juga gitu disalam, tulis perpuluhan. Saya kasih sama gembalanya, "Pak, ini bukan bagian saya, itu bagian gembala." Ya, kalau itu berkat, ya bukan perpuluhan, saya terima. Ya, dimanapun saya bertamu selalu begitu. Saya tanya, "Uang apa ini?" Kalau tulisannya perpuluhan, tapi ini ucapan syukur, puji Tuhan. Karena gak membahagiakan semua hal-hal yang gak benar itu, gak membahagiakan kita. Mazmur terakhir, Mazmur 37 ayat yang sudah sering. Dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kebenaran. Gak rugi kita, saudara-saudara. Iblis yang bilang, kalau gitu-gitu caramu nanti, aduh gimana kau punya ini, gimana punya itu. Kita bilang, supaya saya lepas dari kekhawatiran. Dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kebenaran. Silahkan Pak Bangsop 37. Ya, berapa itu biasanya? Demikian Mazmur 37 ayat 25. Iya, silahkan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Terus? Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, Iya. atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita klaim ini, kita percayai ini. Itu berarti hidup kita terpelihara sampai anak dan cucu kita. 3 generasi loh, saudara-saudara. Kita, anak kita, sampai cucu kita nggak minta-minta roti. Berarti nggak perlu khawatir kita tentang makanan kita. Nggak minta-minta itu berarti sudah dipelihara Tuhan, dilepaskan kita dari kekhawatiran. Coba lanjut. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, Iya. dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita imani ini. Imani ini. Ya. Hidup kita dalam kebenaran. Pasti, saudara-saudara. Kalau kita ragu, aduh, yang penting anak cucu saya nanti cukup, jadi saya nggak hidup dalam kebenaran. Apapun saya usahakan supaya anak saya dapat ini, entah berjudi, entah apa, supaya anak saya bagus, cucu saya, aduh, nggak bagian kita. Hancur, saudara-saudara. Dahulukan kebenaran, terjamin hidup kita, terjamin anak-anak kita, sampai cucu kita ada jaminan makanan dari Tuhan. Saya kira tidak ada lagi kita gunakan kekhawatiran itu, tidak ada gunanya. Janganlah khawatir. Buang segala kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu hasil datang dari iblis. Kekhawatiran itu diperalat oleh iblis supaya kita tidak mendahulukan kerajaan Allah, supaya kita tidak mendahulukan kebenaran. Kekhawatiran itu diperalat iblis supaya firman yang ada dalam hidup kita tidak bertumbuh. Sedikit ada kekhawatiran, langsung usir. Ini pekerjaan iblis. Tidak. Saya nggak khawatir, karena saya punya Bapa di surga yang ngasih saya makan, yang menghiasi saya sampai hidup saya hari ini sampai kekal, dijamin oleh Bapa di surga. Saya keluarga Allah. Keluarga Allah pasti diperhatikan Allah mulai dari hidup sekarang ini sampai hidup yang kekal. Pastikan saudara menjadi keluarga Allah. Dahulukan kerajaan Allah, dahulukan kebenaran Allah, dahulukan firman. Itu tanda saudara menjadi keluarga Allah. Tuhan memberkati kita siang ini. Mari kita sama-sama datang di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kita naikkan pujian kita. Dibebaskan dari kekhawatiran. Ya, pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Untuk membebaskan kita dari kekhawatiran, Tuhan datang, saudara-saudara. Firman Allah yang kita dengar, kita dibebaskan dari kekhawatiran ini. Bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk sama-sama datang di dalam doa. Dibebaskan 158 dari nyanyian Psalm. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Arti hidup tak kuselidiki waktu masih hidup di dunia. Semua bangkit berdiri. Saudara ada di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Percaya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, baik makanan, pakaian, masa depan kita. Arti hidup
Kasih Tuhan sudah menebus hidupku. Kasih Tuhan sudah menebus hidupku dari dunia dan ketamakan. Dengan percaya, bebas dari semua kekhawatiran. Bebas. Tiap dosa masa lalu dibebaskan. Tiap dosa masa lalu telah dibebaskan oleh kuasa penyembuh. Kita angkat tangan percaya, bebas dari semua kekhawatiran. Lepaskan kami dari kekhawatiran. Masa kemudian. Amin. Ya dosa masa ulang ayat 3, bebas dari tiap ikatan. Bebas dari setiap ikatan oleh sebab kemurahan Tuhan. Oleh sebab kemurahan Tuhan. Amin. Percaya kita bebas dari semua kekhawatiran. Bebas dari semua kekhawatiran. Haleluya. Haleluya. Di masa kemudian. Ya dosa masalah telah dibebaskan oleh kuasa penyembuh. Angkat tanganmu, percaya bebas dari semua kekhawatiran. Lepaskan kami dari kekhawatiran Tuhan. Kekhawatiran hanya diperalat iblis. Kekhawatiran dipakai iblis agar kami tidak mencari kerajaan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak sesuai firman-Mu. Mari hari ini lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami dari kekhawatiran kami.
Sampai tidak ada kekhawatiran kami tentang makanan kami. Tidak ada kekhawatiran bagi kami tentang pakaian kami. Hari besok kami. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Bapa yang baik. Bapa yang baik peduli terhadap anak-anaknya. Bapa yang baik menyediakan masa depan kepada keluarganya. Kami keluarga Allah. Kami keluarga Yesus. Masa hidup kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Mari hari ini ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kami membesar-besarkan kekhawatiran kami. Seringkali karena kekhawatiran tentang makan dan pakaian, tidak mendahulukan kerajaan Allah, tidak mendahulukan kebenaran. Tapi hari ini firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Kami keluarga Allah, dijamin Tuhan sejak dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami dijamin oleh Tuhan. Bukan pekerjaan kami menyediakan makanan bagi kami. Bukan kekuatan kami, kepandaian kami untuk sanggup menyediakan makanan dan pakaian kami. Tapi Engkau yang baik ya Tuhan. Burung di udara saja Engkau pelihara. Bunga di padang saja Engkau hiasi. Terlebih kami Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu, yang menjadi milik-Mu, sedang Engkau persiapkan kami untuk menjadi mempelai Tuhan. Saatnya bagi kami hari-hari ini untuk bertindak keluar dari segala kekhawatiran. Tinggalkan segala kekhawatiran. Kami hidup dengan iman. Kami hidup karena percaya. Kami hidup karena Engkau Tuhan hidup untuk kami. Kami bersyukur terhadap firman-Mu. Mampukan kami Tuhan Yesus. Kami lihat besok seterusnya kami mendahulukan kerajaan Allah. Kami mendahulukan kebenaran Allah. Bukan pekerjaan yang dahulu, bukan sekolah dahulu, bukan yang lain-lain yang dahulu. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Bersyukur buat firman-Mu. Berikan iman kepada kami. Berikan kami percaya terhadap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mulai dari hamba-Mu, kepada hamba-Mu lah kegenapan firman ini Tuhan. Gak ada yang kau khawatirkan tentang apapun. Dari dahulu sampai hari ini, kekhawatiran itu tidak ada. Yang ada adalah iman. Yang ada adalah percaya. Karena dengan percayalah kami bisa menerima semua dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kemurahan lebih dari hidup. Angkat tanganmu, percaya hidup dari kemurahan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidahku, bahwa lidah. Ulurkan tanganmu, percaya kita. Kita hidup bukan dari kekuatan kita. Hidup kita karena Bapa yang pelihara kita. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi, kemurahan, turunkan tangan. Kemurahan. Amin. Jangan simpan kekhawatiran. Selama engkau punya kekhawatiran, tidak akan mendahulukan kerajaan Allah, tidak akan mendahulukan kebenaran Allah. Tuhan katakan jangan khawatir. Amin. Lebih dari bahwa lidah memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur siang ini Engkau sudah melarang kami untuk khawatir. Dan kami percaya larangan ini kami jauhkan dari hidup kami. Gak ada gunanya kami khawatir. Yang kami miliki adalah iman. Yang kami miliki adalah percaya kepadamu. Bapa yang baik, menyediakan semua bagi kami. Terpujilah namamu. Biar firman ini jadi iman. Biar firman ini jadi darah daging dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, menyediakan segala kebutuhan kami. Terpujilah namamu. Kami akan berikan persembahan kami berikan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, ada hari Jumat, kemudian hari Sabtu, hari Minggu seperti begini. Ibadah umum saudara-saudara. Usahakan kita giat semua, karena disinilah letaknya untuk melepaskan kita dari kekhawatiran kita. Kita berikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Mulai kita jangan pelihara kekhawatiran, jangan besar-besarkan kekhawatiran kita. Kita berikan persembahan kita antar ke depan dengan sukacita. Kita bawa persembahan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bangkit berdiri. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memberi. Jangan kamu khawatir, dengan percaya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang sekali lagi. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir, dengan percaya. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Kita bersyukur, kita tundukkan kepala. Bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kami. Genaplah firman bagi kami, dilepaskan kami dari kekhawatiran, sehingga kami boleh mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan kebenaran,
mendahulukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkatilah kami sepanjang minggu ini, jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam. Kemanapun kami berada, tangan Tuhanlah yang menolong kami. Kami Tuhan bersyukur kepadamu, Engkau begitu baik bagi kami. Kami bersyukur bagi saudara kami, Yohanes yang sudah pulang ke rumah. Tuhan lepaskan dari sakit tipus dan mohon senantiasa pulihkan Tuhan, sehingga tidak terganggu untuk bekerja. Jika Tuhan izinkan selalu biasa bekerja dengan baik, berkati segala obat-obat yang diminumnya menjadi kesehatan kepadanya Tuhan. Demikian kami berdoa buat keluarga Siagian Mela Santike yang Tuhan berikan seorang anak laki-laki. Tuhan, Engkau begitu baik, mujizat-mujizat-Mu terjadi. Engkau begitu indah ya Tuhan Yesus. Segala sesuatu akan menjadi baik dan terus menjadi baik. Berkati kedua orang tuanya, Siagian sama si Mela Santike, menjadi bapak dan ibu yang baik terhadap anak ini Tuhan. Beri kesehatan, beri rezeki, beri berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Semua orang medis yang bekerja Engkau berkati. Semua orang-orang lain yang sudah banyak memberikan pertolongan, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga si Petrus dengan berupa Dede, jika Tuhan izinkan beberapa hari ke depan akan bersalin, Tuhan akan nyatakan mujizat-mujizat-Mu. Sebagaimana Engkau perbuat bagi orang lain, Tuhan juga lakukan, karena Engkau pengharapan kami. Semua nanti para medis yang menangani, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Semua kami ya Tuhan Yesus, anak-anak kami di pergumulan mereka sekolah, mampukan mereka. Yang bekerja juga Tuhan tolong kami semua. Kami sudah bersyukur terhadap firman-Mu, dilepaskan kami dari segala kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara kami yang tidak hadir, tolong mereka ya Tuhan, pulihkan. Demikian juga yang sakit juga Tuhan, pulihkan semua. Mama si Emil semakin pulihkan, bisa bekerja dengan baik Tuhan. Kami berdoa, pertolongan Tuhan selalu nyata ya Tuhan. Berkati keluarga kami, beri roh pertobatan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka. Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Semua persembahan kami, jerih lelah kami, pengorbanan-pengorbanan kami, semua dihitung oleh Tuhan. Tidak satu pun dilupakan oleh Tuhan. Semua hal yang kita perbuat selalu diingat Tuhan. Kami bersyukur, persembahan kami, kolekte, korban khusus, persepuluhan kami berikan karena firman-Mu, dan Tuhan akan membalas. Terpujilah nama-Mu. Kami datang siang ini untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, Tuhan. Bersama kita katakan amin. Sebelum pulang kita katakan perkataan iman kita. Saya tidak khawatir karena Bapa yang pelihara saya. Ya, saya tidak khawatir karena Bapa yang pelihara saya. 1, 2, 3. Saya tidak khawatir karena Bapa yang pelihara saya. Sekali lagi, saya tidak khawatir karena Bapa yang pelihara. Sekali lagi, saya tidak khawatir karena Bapa yang pelihara saya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.